Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa yanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih wa yuktabu biha bi'inayatillahi fi hizbih wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtadaw sahwat al-majdi bi-durrih wa tafayya'u dilal al-sharaf al-asli bi-wuddihi wa hubbihi ma 'attara al-akwan wa nashri dhikrahum min Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu laka ridha wa lihaqqihi ada wa a'tihi al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqama al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Amma ba'd. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat Allah berikan kepada kita nikmat Islam, alhamdulillah. Allah berikan kepada kita nikmat iman, alhamdulillah. Allah jadikan kita sebagai golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lanjutkan pembahasan mengenai sosok manusia tersempurna, sosok manusia yang mulia, sosok manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi bahwasanya apabila Nabi Muhammad SAW datang di zaman mereka, maka kewajiban mereka adalah beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti di bawah daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu pada pembahasan kita hari ini disebutkan yaitu babu dzikrihi sallallahu alaihi wasallam fit Taurat wal Injil. Suatu bab yang mengenai bahwa Rasulullah SAW disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil dan kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana kita ketahui, salah satu rukun iman kita sebagai seorang yang muslim yang beriman kepada Allah. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, ada iman untuk billah, malaikatihi wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa bil qadari wa bil yaumil akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Termasuk iman adalah wa kutubihi, dan kita beriman kepada kitab-kitab. Apa itu kitab-kitab Allah? Yaitu semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi sebagai wahyu. Kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Tetapi apakah boleh kita menjadikannya sebagai rujukan? Maka untuk setelah turunnya Al-Quran sebagai rujukan, yang lain kita tidak bisa jadikan sebagai rujukan. Kenapa? Bukan karena itu bukan kalam Allah, bukan. Pertama, faktor pertama, karena semua hukum-hukum yang ada di kitab-kitab terdahulu seperti Injil, seperti Taurat, seperti Zabur dan yang lainnya, itu hukum-hukumnya sudah terhapuskan dengan datangnya Al-Quran. Itu pertama. Faktor kedua, bahwa kita tidak mengikuti kitab-kitab yang ada dalam kitab Injil Taurat, walaupun kita mempercayai bahwa kitab itu turun kepada para nabi, yaitu terjadinya banyak perubahan-perubahan di dalam kitab-kitab tersebut. Artinya sudah tidak bisa dijadikan, tidak diyakinkan sebagiannya adalah dari Allah atau tambahan-tambahan dari manusia-manusia. Karena begitu dulu orang-orang yang para pendeta, para penganut Yahudi, yang mereka sebagian ayat dari firman Allah kalau mereka nggak setujui atau kurang menguntungkan mereka, maka mereka hapus, mereka ganti. Dan itu dicantumkan di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah bahwa mereka melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu. Karena itu
Kita percaya kitab-kitab Injil, Taurat. Yang sekarang misalkan ada orang datang kepada kita, ini biar kita belajar tahu. Ada orang misalnya orang Nasrani datang ke kita. Kalian Muslim? Iya. Kalian beriman gak kepada Nabi Isa? Beriman. Beriman dong kepada kitab Injil. Iya. Nih kitab Injil, ikutin dong. Kita jawabnya gimana? Kita jawabnya, kami percaya bahwa Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa. Tetapi kalau untuk Injil yang ini mungkin sudah kita tidak bisa jadikan rujukan. Kenapa? Karena pertama sudah dihapus dengan datangnya Al-Quran. Datangnya Al-Quran menghapus hukum-hukum yang ada di Injil. Terus juga ada sebagian hal yang ada di dalam kitab Injil tersebut sudah banyak diganti-ganti. Makanya Injil pun ada banyak versi. Namanya Bible biasanya, ya, bahasa mereka. Itu Injilnya diganti, versi ini beda, versi negara juga ntar beda-beda. Yang di Romawi beda, yang di sini beda, ntar ada Katoliknya, ada Protestannya. Tahu semua rujukannya Injil beda. Tetapi sudah banyak perubahan-perubahan. Nah, yang hebatnya Nabi kita dari Muhammad SAW itu beliau sudah dituliskan di setiap kitab-kitab yang turun bahwa beliau sifat-sifatnya ada di dalam kitab-kitab tersebut. Selain Allah mengambil perjanjian para nabi, kalau datang Nabi Muhammad mereka akan beriman. Tidak cukup seperti itu, bahkan umatnya para nabi mereka juga mengenali sosok Nabi Muhammad. Ya. Dengan apa? Turunnya Injil, di dalamnya ada sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Ayat pertama yang diriwayatkan di dalam dituliskan di sini adalah surat Al-A'raf yang dinukil, yaitu alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum thayyibat. Yaitu ketika Allah SWT turunkan wahyunya kepada Nabi Musa, ini ceritanya pertamanya pada Nabi Musa, umatnya. Lalu Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu akan meliputi segala sesuatu, fasa'atuha, maka aku akan tuliskan rahmatku tersebut lilladzina yu'minuna wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yu'minun alladzina yattabi'una rasul. Kami akan berikan rahmatku secara khusus bagi orang yang beriman dan menunaikan salat dan menunaikan zakat, dan juga sifat mereka mengikuti Rasul. An-Nabil Ummi, Rasul yang ummi, dia tidak membaca, tidak menulis. Sifat dari Allah SWT sudah seperti Nabi Ummi, alladzina yajiduna maktuban 'indahum fit Taurat, yang mana mereka akan mendapatkan sifat-sifat beliau tertulis di dalam Taurat, tertulis di dalam Injil. Ada tulisannya, kata Allah, mereka akan mendapatkan sifat Nabi itu ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sudah disifatkan. Bahkan dalam ayat yang lain dalam suratul Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah sifatkan bahwa mereka alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab, siapa orang-orang diberikan kitab? Orang Yahudi dan orang Nasrani kebanyakan. Ya. Mereka kan dapatkan kitab, artinya ada kitab rujukan mereka. Kata Allah, ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kira orang tua kalau kenalin anak, kenalin kan? Kalau kecampur sekian ribu orang, tetap kenalin, tetap. Kenapa? Sifatnya udah jelas, dia tahu. Nah, Allah memperumpamakan orang-orang yang diberikan kitab itu mengenali sosok Nabi Muhammad bagaikan mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi yang diherankan, subhanallah, karena kita tahu juga bahwa yang namanya hidayah, petunjuk, itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hasil pemikiran otak atau hanya mengatakan ini benar atau salah. Hidayah dari Allah.
Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tahu sifat-sifat Nabi, jelas kota tempat dia tinggal. Makanya kan kenapa orang-orang Yahudi kok ada di kota Madinah sih? Apa urusan orang Yahudi di kota Madinah juga? Orang Yahudi artinya orang keturunan Bani Israel, itu orang Yahudi maksudnya. Yang kemarin kita sebutkan, Israel adalah nama daripada Nabi Yakub. Bani artinya anak-anak keturunan. Bani Israel berarti anak-anak keturunan daripada Nabi Yakub. Orang-orang mulia sebenarnya. Ya. Dan mereka punya kitab Taurat, mengikuti daripada Nabi Musa alaihissalam. Tadinya mereka tinggal di daerah negeri Syam dan sekitarnya. Apa dan kenapa mereka kok tiba-tiba udah ada di kota Madinah? Tahu kenapa? Karena mereka membaca dalam kitab Taurat yang mereka tanda-tanda kota tinggalnya Nabi akhir zaman persis dengan kota Madinah. Akhirnya mereka hijrah di situ, tinggal di situ. Ada harapan dari mereka Nabi akhir zaman keluarnya dari golongan mereka. Ternyata ketentuan Allah berbeda dengan keinginan mereka. Itu manusia kadang-kadang ya punya sesuatu motor pengen itu dia. Ya, ikutin yang atur aja. Ikutin aturan Allah. Tuh, lihat orang-orang Yahudi. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, berharap Nabi akhir zaman. Bukan seperti itu lagi. Bahkan mereka kadang-kadang kalau lagi berbicara dengan orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang kota Madinah, penduduk asli kota Madinah, mereka menjanjikan kalau lagi ribut, bilang, nanti kalau sudah datang Nabi akhir zaman, itu kami akan membantai kalian, kami akan mengalahkan kalian. Tahu dia Nabi akhir zaman, dan mereka menantinya. Tapi ada permasalahan hati. Apa? Menginginkan Nabi itu dari golongan mereka. Kan pertanyaannya yang nentuin kalian, yang menentukan kan yang menciptakannya. Terserah Allah. Lah apa urusan kita? Apa urusan kalian dengan Nabi harus di sini harusnya? Ternyata ketika mereka mengetahui bukan tidak mengetahui bahwa Nabi akhir zaman keluar dari golongan orang-orang Arab, bukan dari golongan Bani Israel, apa yang mereka lakukan? Mereka mengingkari. Bukan itu yang akhir zaman. Itu penyakit hati itu. Kadang-kadang dia lihat kebenaran di depan mata, tapi karena adanya penyakit namanya iri. Iri itu tidak terima akan pemberian Allah kepada seseorang hamba. Itu gara-gara iri. Bukan cuma berdosa, bukan dosa tapi dia dosa yang terbesar, yang kalau meninggal dalam keadaan tersebut kekal abadi di dalam neraka. Dia tuh dia kebenaran dia tahu. Makanya orang-orang kadang-kadang dia mungkin tidak dapat hidayah gara-gara tidak tahu kebenaran. Belum tentu juga. Kadang orang tahu kebenaran tetapi dia tidak mau mengikutinya karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya apa? Penyakit hati yang menyebabkan seseorang tidak mau menerima kebenaran yang dia sudah lihat dengan mata kepalanya. Ya, itu dia penyakit yang berbahaya, penyakit iri. Tidak terima kenapa Allah kok turunkan Nabi di golongan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu nggak ada Nabi dari dahulunya. Sebelumnya itu nggak banyak Nabi, nggak ada. Mereka itu nggak ngerti kitab, nggak ngerti apa-apa, penyembah berhala lagi kebanyakan dari mereka. Masa Nabi di golongan nggak mau? Nabi sampai kadang-kadang ketika berdebat kata Nabi, bukankah saya itu di kitab-kitab kalian ada sifat saya persis seperti kan? Mereka bilang lain, bukan itu, bukan. Nah, itulah sifat manusia ketika memiliki penyakit hati yang namanya kebenaran terlihat depan mereka. Tahu, dan kan uniknya lagi, penyakit hati kalau udah meresap susah. Mereka udah tahu nih Nabi akhir zaman benar-benar dia nggak mau ngikutin karena bukan golongan saya. Kan kalian tahu juga bahwa Nabi akhir zaman itu tidak akan wafat kecuali agama Allah sudah ditegakkan, kecuali kejayaan sudah ada pada tangan beliau. Kan tinggal ikuti aja enak. Jadi golongan sahabat, jadi golongan penolong, tidak mau.
sudah merasuk kepada manusia, merusak keadaan. Yang namanya jalur hidayah juga dia tidak akan mau jawab. Padahal jelas di depan dia. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyan ummi. Sifatnya itu ada di dalam kitab Taurat dan ada dalam kitab Injil. Apa sifat beliau di dalam kitab Taurat dan ya'muruhum bil ma'ruf? Beliau mengajak kepada mereka kepada kema'rufan, kepada kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan beliau melarang mereka untuk berbuat sesuatu yang munkar. Wa yahillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan kepada mereka makanan dan apa-apa yang baik. Sesuatu yang baik dihalalkan, sesuatu yang buruk diharamkan. Makanya setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pasti itu jelek, pasti itu buruk, pasti itu tidak baik. Karena Allah akan menghalalkan at-thayyibat, yang tayyib, yang bagus. Kadang-kadang kita tahu langsung kejelekannya, kalau yang buruk itu, yang haram. Kadang-kadang kita juga nggak tahu. Artinya tidak begitu jelas, tidak begitu nampak keburukannya. Bahkan kadang-kadang menggiurkan. Contoh seperti muamalat ribawi misalnya, muamalat yang adanya riba di dalamnya. Kadang seseorang tergiur, mengatakan ini kan gampangin, ini kan membuat solusi. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya uang, tapi ada pinjaman begitu kan solusi. Tergiur. Padahal Allah dan Rasulnya sudah mengatakan ini jelek, ini haram, ini tidak bagus. Tapi kita manusia dengan akal-akalan kita, enggak, kan ini solusinya, kan ini caranya, kan ini ternyata dampaknya sangat buruk, merusak keadaannya, membuat kerugian banyak daripada masalah. Jadi kalau seandainya kita melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau diharamkan oleh Allah dan kita tidak tahu apa sih efeknya, apa sih buruknya, nggak harus tahu juga, nggak apa-apa. Selagi itu sudah diharamkan oleh Allah, jauhkan. Pasti jelek. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu di sini juga menukilkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan jika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil, azal al-akhraj as-saqawi ila akhir ayat. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya sifat-sifatnya para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Artinya tegas terhadap ajaran-ajaran mereka. Ya, nggak harus tegas artinya mengototin mereka. Nggak harus tegas itu artinya galak sama mereka, tidak berbicara baik dengan mereka. Tidak, karena Nabi Muhammad ngomong ya orang-orang yang tidak muslim juga direndah. Ya, orang-orang datang daripada wafd ataupun rombongan ingin berkunjung mengenal Nabi Muhammad, bahasa kita silaturahmi, kunjungin aja, disambut dengan baik oleh non muslim. Orang-orang Nasrani datang ingin berbicara dengan Nabi, ingin berdebat dengan Nabi, perdebatan dengan baik, bicara, diajak untuk memeluk Islam. Datang waktu sholatnya mereka, orang-orang Nasrani. Kebetulan mereka rombongannya banyak, gak cukup di rumah Nabi. Disambutnya di mana? Di masjidnya Nabi Muhammad. Orang-orang Nasrani dari Najran. Sudah begitu, mereka mengatakan, wahai Muhammad, sekarang ini waktu sholatnya kita, waktu ibadah. Kami mau ibadah. Jadi kami mau permisi dulu, mau ibadah, mau sholat. Kata Nabi, silahkan ambil satu sisi dari masjid saya sini, nggak usah keluar. Ambil sisi, kalian ibadah, selesaikan ibadah kalian. Di mana? Di masjid Nabi. Tuh lihat bagaimana keluasan Nabi Muhammad SAW bersama mereka. Dan asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Artinya apa? Bukan keras berarti dipokotin, dikaksarin, bukan. Keras artinya tidak mau mengikuti ajakan mereka,
tidak mau diperbudak oleh mereka, tidak mau diatur-atur oleh mereka. Jadi keras terhadap itu, tidak mau. Tapi untuk muamalat sebagai manusia, sosial kehidupan, bagus, paling bagus orang muslim dengan muamalatnya dengan orang non-muslim itu hampir sama, dalam hak sama. Kalau ada orang muslim mengambil haknya sesuatu barang ataupun apapun dari orang yang bukan muslim, maka wajib dihukum orang tersebut padahal dia muslim. Wajib kembalikan haknya dan hukumnya dosa. Jadi nggak pandang dulu dalam hukum. Dalam hukum tidak pandang muslim atau non muslim, sama dalam mata hukum. Dalam mata syariat itu sama dalam hukum dan haknya. Tetapi keras terhadap orang-orang kafir. Kata alladzina amanu syidda'u ruhama'u bainahum, saling sayang kasih di antara mereka. Kalian akan melihat mereka tarahum, artinya ciri-ciri mereka selalu dalam keadaan apa? Ruk'an sujud, selalu ruku, selalu sujud, ruk'an sujud. Apa sih yang mereka cari? Mereka cari uang, mereka cari tahta, harta, kedudukan. Kata Allah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka cari yabtaghun, artinya mereka cari fadlan minallah, karunia pemberian dari Allah, wa ridwana, dan keridhaan Allah. Itu cita-cita mereka apa sih para sahabat? Jadi kalau kita satu arah dengan mereka, kan Allah SWT di dalam ayat tersebut tak bilang walladzina ma'ahu walladzina sahibu, atau mereka yang bersahabat dengan kita. Maksud dibilangnya walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi Muhammad. Kan kebersamaan itu bisa sezaman, bisa kebersamaan dalam satu jalan, dan nanti digolongkan bersama Nabi. Maka kita ketika pengen bersama Nabi Muhammad, ayo kita masuk dalam kategori-kategori yang Allah sebutkan, maka kita akan termasuk walladzina ma'ahu, tergolong bersama mereka, bersama Nabi Muhammad SAW. Sifatnya tadi mereka keras terhadap orang kafir, artinya ajarannya, ajakannya, ya, nggak gampang-gampang model baju ikutin orang kafir. Katanya syadid sama orang kafir, katanya mau keras, model bajunya lihat dari contoh dari artis atau dari orang-orang non muslim diikuti, lagu-lagu diikuti, gaya tataan di rumah mengikuti orang kafir. Katanya mau bersama Nabi, tapi kok kelihatannya pengennya sama orang lain nih, iya kan? Pengen sama Nabi mulutnya, tapi perbuatannya pengennya sama orang lain. Kan repot ini. Walladzina asyiddaqu 'alal kuffar, enggak mau terima orang-orang kafir, maunya walladzina yattabi'una syahawat yuriduna tabilu mailan 'azima. Orang-orang yang mengikuti syahwat pengennya kalian itu miring, salah di jalan kalian. Allah dan Rasulnya memerintahkan salah satunya suruh wanita itu berhijab, menutup auratnya di depan yang bukan muhrimnya. Kalau di rumah sama suaminya, sama anaknya, itu ada batasannya, lebih bebas lagi. Tapi kalau di luar ada batasannya. Tapi orang-orang kafir kan enggak, maunya terbuka. Ini yang namanya kemajuan. Ini yang namanya gaya. Ini yang modern. Nah, itu udah zaman dulu yang tutup-tutupan begitu. Ya kan ada tuh slogan-slogan begitu. Iya, ikutin orang dulu itu. Kata Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, itu tabarruj itu aslinya orang-orang di Arab itu, perempuan-perempuannya itu tabarruj, membuka aurat. Kata Allah, janganlah kalian membuka aurat seperti orang-orang dahulu daripada orang-orang jahiliyah. Ditutup. Jadikan diri kalian afif, jadi kalian yang baik, terhormat. Gitu perintah dari Allah. Datang orang tahun sekarang bilangnya ini sudah kuno. Kunoan mana sama yang tabarruj? Yang tabarruj lebih kuno lagi. Itu tabarruj jahiliyah. Orang jahiliyah dulu sebelum Islam lebih kuno. Nah, kita diajak untuk seperti itu, tapi kita iya-iyain aja. Ya. Nah, ini salah satu hal yang kita harus keras. Ajaran-ajaran orang kafir kadang-kadang ya merajalela di dalam rumah kita.
televisi kita nggak ada sensornya sama sekali. Nggak pernah kita bilang ini tayangan kayak gini nggak boleh, jangan dilihat, jelek. Oh, ini ngajarin nggak benar. Pernah nggak kita bilang? Kita nonton, yang namanya orang punya TV, hampir semua sekarang punya TV, nggak ada kaya, nggak ada miskin udah, nggak ada. Salah satu kewajiban kehidupan sekarang ini modern adalah adanya televisi di rumah, betul nggak? Ada orang miskin katanya saya miskin sampai nggak punya TV, ada? Semiskin-miskin aja pengangguran nggak punya kerjaan, TV ada? Kayak udah kewajiban aja, ya kan? Nah, ketika nonton TV kan itu kan mungkin 90% atau 99% itu nggak bawa kebaikan. Ditayangkan yang nonton anak umur 14, anak umur 12, anak umur 10 tahun, nonton perempuan, laki-laki, pacaran, berhubungan, pakai pakaian, gaya. Kira-kira anak kita ketika ngeliat begitu, terus orang tuanya nggak bilang ini jelek, sebenarnya nggak boleh ditonton, nggak boleh orang laki-laki sama perempuan berhubungan seperti itu, ya belum menikah, belum apa, ini haram, nggak boleh. Pernah kita gitu? Boro-boro kayak gitu, kita yang mantengin makanya. Iya kan? Tuh, kita yang nontonin, kita yang terbawa perasaan dengannya dulu, terbawa, ya kita yang nonton. Terus akhirnya besok anak kita pakaiannya pengen beli baju yang ini, ibu yang ini, terus kita lihat pendek. Loh, kenapa pakai baju kayak gini? Kan dia lihatnya itu, kan yang dia lihat itu. Emang dia melihat siapa? Melihat orang yang bersih rapi, melihat orang yang kalau ketemu laki-laki dia lebih malu, tutup auratnya. Enggak, dia lihatnya orang itu bukan. Akhirnya maunya begitu. Nah, ini sifatnya pengikutnya Nabi, malah asyidda wa 'alal kufar, keras terhadap ajaran kafir. Itu kan ajaran dari mana? Memang ajaran Islam begitu? Itu ajaran dipaksakan untuk diperlihatkan, untuk ditontonkan agar berubah keadaan. Makanya kalau orang terjaga, dia tidak nonton seperti itu. Lalu dia melihatnya lingkup orang-orang yang malu, yang apa namanya, afif, tidak ngobrol sembarangan dengan laki-laki yang bukan muhrim, ya, kecuali dalam lingkup yang terbuka atau tidak ditakutkan fitnah, tidak begini bersih. Oh, dia nggak bakalan kenal yang seperti itu, dia malah heran, kok begitu? Kok ada laki-laki sama perempuan jalan dia belum menikah, dari rumah gimana itu? Tapi kalau orang zaman sekarang, ini ada orang jalan nih bukan sama suaminya, ini biasa aja, ya nggak biasa aja. Nggak mengingkari kan? Padahal itu bukan. Malah kadang-kadang, waliyadzubillah, lebih parah lagi, yang mungkar jadi ma'ruf. Ada anak perempuan punya anak perempuan ini nggak berpacaran. Ibunya malah heran, kok kamu nggak punya pacar? Lah, ya Allah, mau disuruh berbuat haram anaknya, ya kan? Anak saya nggak laku apa gimana? Kok jomblo? Maksudnya menikah enggak punya pacar. Lah, kan pacaran nggak boleh. Berarti kita menghalalkan atau mengizinkan anak kita untuk berbuat muqaddimah atau awal-awal daripada zina. Kan yang sekarang ini, bila kita bicarakan keadaan yang nyata, kita mau menutup-nutupinya, itu nampak nyata, mau diceritakannya bikin malu, iya kan? Banyak zaman-zaman sekarang anak-anak SMP, SMA baru segitu hamil sebelum banyak. Itu adalah kenyataan pahit yang kita pengen merem tapi nggak bisa. Emang kelihatan banget. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Kan semua ada sumber, ada penyebab. Pertama, pergaulan bebas, lingkup sekolah yang tercampur aduk, tidak ada kontrol yang baik dari orang tua, dan tidak ada siraman rohani mengatakan ini nggak boleh, hati-hati, kamu tuh mau sekolah itu untuk belajar, bukan untuk pacaran, bukan untuk ini. Nanti ada waktunya, kalau sudah waktunya menikah, nanti membina rumah tangga, jangan main-main kayak gitu, itu memainkan perasaan, itu membuat kita terjerumus dalam perbuatan haram. Ini diajarkan, enggak. Malah waliyadzubillah yang tadi saya bilang,
ih anak saya nggak ada pacarnya, kasihan ya, jomblo ya, nggak laku ya. Ya Allah. Kan kata Nabi, kaifa bikum idza sharal munkaru ma'rufan. Bagaimana kalian kalau suatu zaman ada yang sesuatu yang mungkar, yang jelek jadi ma'ruf. Jadi sekarang nih, mungkar itu jelas tapi jadi ma'ruf. Arti ma'ruf apa? Harusnya begitu, padahal mungkar. Nah ini kita kan pengen tergolong daripada orang-orang walladzina ma'ahu, bersama Nabi Muhammad. Pertama sifat mereka asyidda wa 'alal kuffar, keras terhadap ajaran dan ajakan orang-orang kafir yang seperti itu. Ya, ini salah satu faedahnya majelis taklim, bukan kumpul-kumpul aja ngisi waktu luang, bukan, tetapi untuk cita-cita kita untuk tergolong daripada ma'ahu, bersama Nabi Muhammad. Itu harapan kita. Ngomong panjang lebar, ngasih tahu doang, tapi ujung-ujungnya jauh dari Nabi Muhammad, mau ngapain? Buat apa? Nah kita kalau pengen begitu, memang tantangannya saya akui tidak mudah. Betul, itu tidak mudah. Karena ini bagaikan kita ngelawan arus. Kalau ada arus, kita mau berenang, jangankan ngelawan arus, mau nyebrang aja, itu berat banget. Ya kan? Dan itu sama seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW pada akhir zaman. Ya, al-ghabidu ala dini kal-ghabidu ala al-jamrah. Orang yang mau berpegang teguh terhadap agamanya bagaikan orang yang sedang memegang bara api. Orang kalau memegang bara api berapa lama bisa kuat? Bentar dulu, kuat. Nah, kata Nabi, orang yang berpegang pada agama seperti itu. Makanya terus gimana solusinya? Cari teman-teman wilayah, daerah, ataupun bahasa kita komunitas, orang-orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya majelis taklim seperti itu. Pergaulan anak-anak kita juga ajak hadiri daripada majelis taklim. Ya, usahakan mereka memiliki ada bimbingan rohani mereka, bimbingan hati mereka. Sedikit demi sedikit dikontrol urusan apa yang mereka lihat, apa yang mereka bergaul dengan siapa mereka. Ya, ketika kita cerita kemarin kan kita cerita waktu maulid yang laki-laki dan hari Jumat, kan Habib Ali Al-Habsyi itu jadi Habib Ali Habsyi itu nggak tahu-taunya langsung gitu lahir jadi baik. Karena manusia sama, lahir suka main, anak kecil sukanya sama persis, bukan sesuatu yang berbeda kan. Tetapi sumber utama beliau menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang wali, menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, didikan orang tuanya. Itu lihat saking perhatiannya orang tuanya, takut anak ini terkena sesuatu yang merusak hatinya. Itu dia tinggal di kota Mekah. Di kota Mekah, di zaman nggak ada internet, nggak ada HP, ya. Paling-paling kalau mau bergaul ya di luar tuh, orang yang ketemu di jalan udah gitu aja. Nggak ada yang namanya HP di zaman itu. Itu Habib Muhammad, ayahnya Habib Ali Al-Habsyi, tidak mau membawa anaknya atau mengizinkan anaknya pergi dari rumah sholat ke Masjidil Haram. Loh, kalau sholat ke Masjidil Haram bagus, betul. Sholat di Masjidil Haram untuk mendapatkan fadilah, tetapi menjauhkan daripada keburukan itu lebih penting. Suruh sholat di rumah dulu. Kalau mau sholat ke masjid, bareng sama abah. Bareng. Kalau anak kecil ngelayap kadang-kadang, dia namanya anak. Ke masjid, pergi ke rumah teman. Kemana? Takutnya begitu. Ini Habib Ali Habsyi. Sampai-sampai beliau punya rumah, katanya saya waktu kecil itu di rumah tuh adalah halaman. Kita kalau main nggak boleh keluar, mau main di halaman. Kadang-kadang ayah kami, Habib Muhammad, beliau sebagai mufti, sebagai dai, sebagai orang yang soleh, karena untuk menjaga perasaan anaknya yang nggak boleh keluar dari rumah, kadang-kadang ikut bermain bersama anak, nemenin anak-anaknya bermain biar mereka betah di rumah, tidak keluar. Tapi jadi anaknya, jadi siapa? Jadi Habib Habsyi, masya Allah, jadi orang yang soleh, jadi orang yang takwa. Bukan Habib Ali doang, Habib Ali punya saudara-saudara. Ada saudaranya lagi nerusin abahnya jadi mufti di Mekah. Oh, saudara-saudara yang lain semua saleh, orang-orang yang bertakwa luar biasa. Itu nggak keluar begitu saja,
hasil didikan. Ya. Lingkupnya sudah hebat, dijaga daripada sesuatu yang merusak, dibimbingnya bimbingan agama, jadilah mereka orang-orang yang saleh. Jadi bukan simsalabim ya, atau udah biar sekolah, biar ini, biar kumpul, biar gaul, jangan dilarang-larang. Ya memang kita harus pintar. Terlalu melarang-larang anak juga kadang-kadang salah. Akhirnya kabur. Banyak orang tua ceritanya mau ketat, mau mendidik, tapi salah cara. Akhirnya anaknya kabur, tidak dikasih solusi namanya. Anaknya dikekang, gak boleh keluar, gak boleh ini, gak boleh punya ini, gak boleh punya itu. Tidak dikasih solusi-solusi yang baik untuk dia. Akhirnya lari, akhirnya benci kepada orang tuanya, akhirnya malah durhaka. Karena begitu. Ya antara tidak terlalu terlepas dan antara tidak terlalu terkekang. Harus tidak terlalu ya, begitu. Nah ini salah satu yang paling penting di atas semua itu adalah doa. Doa, jangan malas-malas berdoa, mendoakan anak ini. Dan terus tahajud, bangun malam, tetap doakan anak-anaknya, hidayah kepada mereka, beri petunjuk, jadikan mereka orang-orang yang soleh, dijaga dari kemaksiatan, dijaga dari pergaulan yang bebas, dijaga daripada ya Allah, minta sama Allah. Itu kunci besar, ya, solusi besar. Kadang orang tua udah nggak bisa ngajak ngomong sama anaknya lebih galak dari orang tuanya, iya kan? Kalian punya solusi, punya apa? Doa, minta Allah. Terus, insya Allah akan terlihat hasil doa. Jangan putus doa atau putus asa. Udahlah, saya udah nggak bisa mendidik anak saya, sudah, ya minta doa. Juga kalau dia masih kecil, masih bisa dibawa kepada orang-orang yang soleh. Ketika kita ada orang yang datang atau kita ada majelis ilmu, orang-orang soleh datang, bawa anak-anak kita. Ya. Bukan untuk hadir majelis taklim terus, enggak, jangan. Anak kecil kalau hadir majelis taklim terus sumpah, nggak mau. Pasti dia nggak bakalan betah. Itu udah wajar. Imam Abdullah Haddad waktu ngajar, ada suara anak kecil, nggak betah, nggak anak kecil. Kata beliau, siapa ini? Anak siapa? Beliau, orang yang betah. Katanya, anak saya Habib. Kenapa yang dibawa ke sini itu anak? Usia berapa? Masih kecil, masih usia main di bawah 10 tahun. Kenapa dibawa ke sini? Katanya Imam Haddad. Katanya, saya pengen biar anaknya dapat keberkahan antum, biar hadir di sini. Kata Habib, engkau datang di sini hadir, dapetin berkah. Dia biar dia main. Di sini main. Katanya, ini waktunya dia main. Umur segitu. Kalau engkau larang dia daripada main, nanti dia akan bermain di waktu yang gak boleh dia main. Gedenya main. Kayak sekarang nih, banyak orang-orang udah gede pada main. Udah gede pada main game, main apa, udah gede pada masih kayak begitu. Nah, tapi juga bermain itu juga ada batasannya, ada caranya dikontrol. Artinya gimana ini? Ya, doa dari orang tua, tapi dibawa kepada seperti Al-Habib, salah satu para habaib itu, katanya dia waktu kecil didatangkan kepada alim ulama. Ini Habib, ini Syekh, doakan anak saya. Dia membacakan, dadanya didoakan, baca kepalanya. Lalu kalau bisa, anaknya sudah bisa baca suratul Fatihah, biar Habib dia baca suratul Fatihah di depanmu. Ambil sanad, sepertinya dia berguru kepada Habib tersebut dengan membaca suratul Fatihah. Dia dapat keberkahan, tersambung sanadnya ya, dengan ulama-ulama besar. Nah, orang-orang yang semacam itu biasanya anaknya umum jadi anak yang soleh. Ya, dididik nggak begitu susah. Walaupun pertamanya mungkin kadang-kadang wah biasa anak muda begini, tapi kembalinya cepat karena ada bibit kebaikan yang sudah kita tanamkan. Ya. Ini ngapain ngomong panjang lebar nih? Baik, ini Muhammadur Rasulullah, kita sebenarnya judulnya bahwa Nabi Muhammad dituliskan di kitab Taurat dan Injil. Tapi karena ayat ini luar biasa, makanya kita tekankan lagi itu ayat. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Yang mereka cari adalah karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dalam wajah mereka terlihat bekasnya sujud.
Apa arti bekas sujud? Bukan berarti di keningnya ada bekas hitam, bukan. Nggak harus begitu. Atar sujud itu kan, sujud yang namanya sujud kan tunduk, tunduk kepada Allah. Ada bekasnya tunduk kepada Allah. Kalau dalam maksiat dia takut, dalam berbicara dia baik, dalam berakhlak dia. Ini kan bekasnya sujud. Itu bekasnya sujud. Bukan bekasnya sujud ada di wajahnya, berarti di keningnya ada hitam-hitam. Sampai orang busuk-busuk gitu apa saja. Ahli ibadah kok nggak ada hitam-hitamnya ya? Saya tahajud terus. Nggak harus begitu. Malah kadang-kadang tercela yang seperti yang sengaja yang cari begitu, digosok-gosokin gitu pas sujud. Ya bukan kayak gitu. Atar sujud artinya mereka banyak-banyak tunduk kepada Allah, banyak sujud sampai bekas tersebut terlihat wajah mereka ini wajah orang yang tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Simau fi wujuhihim min athari sujud. Kata Allah, dzalika mathaluhum fi, itulah perumpamaan mereka. Mereka siapa? Nabi dengan para sahabatnya dan para pengikutnya. Di mana? Di dalam kitab Taurat dan di kitab Injil. Mathaluhum fi Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ya, itulah contoh mereka dalam kitab Taurat dan kitab Injil. La ilaha illallah. Luar biasa. Nah, dalam hadis yang selanjutnya diriwayatkan an Atha bin Yasar, qala laqitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, qultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau orang yang Quraisy, dari golongan Quraisy, anak daripada Amr bin Al-As. Beliau orang yang saleh, beliau orang ahli ibadat. Juga beliau gemar mempelajari daripada kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, seperti Injil. Gak apa-apa kalau dia punya bekal Islam, tahu mengambil dari kitab-kitab tersebut untuk melihat daripada apa yang benar, apa yang baik. Salah satunya dia mengatakan, ajal wallahi innahu la mawsufun fi Taurat. Iya betul, kata Abdullah bin Amr bin As, bahwa beliau Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Taurat dengan sebagian sifatnya yang ada di Al-Quran, sama seperti yang di Al-Quran. Di kitab Taurat pun sama, mirip, bahkan lafadznya hampir mirip. Ya ayyuhan nabi, lafadznya bagaimana? Dalam kitab Taurat tentang sifat Nabi, wahai sang Nabi, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kami telah mengutus engkau sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin dan sebagai penjaga bagi orang-orang para ummi. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku. Samaitukal mutawakkil, aku beri nama engkau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Laisa bifadhin wala ghalir, engkau tidaklah orang yang kasar dan tidaklah orang yang berbicara kotor. Wala sakhabun fil aswaq, dan bukanlah orang yang berbicara lantang atau berbicara kasar di pasar. Wala yujzi bisayyi'ati sayyi'ah, dan engkau tidaklah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi memaafkan ya bagi orang tersebut. Walan yaghfidhullah, dan Allah tidak akan mencabut beliau, ya, mewafatkan beliau hatta yuqima bihil millatal auja, sehingga Allah dirikan dengan Nabi Muhammad, Allah hidupkan suatu millah, suatu agama yang bengkok, sehingga diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semua mengatakan bi an yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka semua mengucap la ilaha illallah. Wa yaftahu bihi a'yunan umya, dan Allah akan membukakan dengan Nabi Muhammad mata-mata yang buta akan kebenaran. Wa adzanan summa, dan telinga-telinga yang tertutup yang tidak mendengar daripada kebenaran. Wa quluban ghulfa, dan hati yang tertutup. Allah disebutkan di mana ini? Di dalam kitab Taurat. Ini lafadznya dari kitab Taurat. Ya, diartikan ditranslate dengan bahasa Arab. Kita artikan lagi kepada bahasa Indonesia. Ya, sifat Nabi Muhammad ada dalam kitab Taurat. Dia buktinya. Nanti ada riwayat-riwayat lain dari Ka'bul Ahbar dan yang lainnya masih banyak. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar meladani Nabi Muhammad SAW, bisa tergolong dari orang-orang yang ma'ahu, bersama beliau di dunia dan di akhirat. Ya, ketika kita
Makanya bersama Nabi terus, hadir majelis taklimnya di rumah, hidupin sunnah-sunnahnya. Anak-anak kita sholat berjamaah dijaga, anak-anak kita sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, hafal daripada beberapa ayat Al-Quran, menghafal beberapa hadis-hadisnya Nabi Muhammad, tahu tentang sirah Nabi, tahu tentang kisah-kisah para sahabat, hidup dengan lingkup seperti itu sehingga kita berperan sama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad, mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah, dan juga kita memohon kepada Allah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk golongan daripada tetangga-tetangga kita. Kita meminta kepada Allah keberkahan dari majelis ini bukan saja kepada yang hadir, tetapi orang-orang yang di rumahnya pun mendapatkan keberkahan. Orang-orang yang tetangga-tetangga pun mendapatkan keutamaannya. Orang-orang di sekitarnya pun mendapatkan daripada cahayanya, diberkati Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Sekarang yang ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ini mengenai penyakit hati nih. Ada ya. Membersihkan hati dengan cara berpikir agar punya akhlak yang mulia. Bagaimana kita tahu kalau akhlak kita sudah bersih atau belum? Dimana kalau kita sudah berakhlak mulia, kita akan melakukan kebaikan. Tapi di dalam kebaikan selalu ada keburukan. Di hati bagaimana menjaga hati agar selalu bersih? Ini pertanyaannya, pertama bagaimana kita mengerti, mengetahui bahwa kita memiliki akhlak yang mulia. Ya, pertama bekal utama adalah ilmu, belajar mengenai apa itu akhlak yang mulia. Ya. Siapa sosok suri toladannya? Ya Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti yang tadi kita sempat sampaikan, akhlak yang mulia ketika seseorang menjaga daripada perbuatan maksiat, menjaga auratnya misalnya. Ternyata enggak, saya punya akhlak bagus kok, tapi nggak tutup aurat. Ini belum. Walaupun ada kebaikannya, misalnya dia baik sama orang, dia suka menolong, suka membantu, bagus, itu bagus. Tetapi belum disebutkan atau dinyatakan sempurna kalau tidak menyempurnakan dari sisi-sisi yang lainnya. Makanya bagaimana mengetahui akhlak mulia? Ya dengan mempelajari akhlak mulia itu bagaimana. Salah satunya mempelajari sosok Nabi Muhammad itu bagaimana sifatnya, kemuliaan budi pekerti beliau bagaimana. Lalu mempelajari hukum-hukum Islam, ini baik, ini haram, ini makruh, ini mubah. Kan gitu kalau yang belajar fikih, yang ngaji, oh ini makruh, ini termasuk sesuatu yang baik, mengerjakan sunnah-sunnah, termasuk kebaikan. Nah, dengan seperti itu lama-lamaan terbimbing, terbina yang namanya akhlak yang mulia. Tentunya nggak langsung, oh saya sekarang jadi akhlak baik, sekarang nggak baik, nggak juga. Itu adalah tahapan. Akhlak mulia itu punya derajat yang banyak. Ya, ada sampai daripada akhlaknya hati itu takut kepada Allah, cinta kepada Allah, mengharap dengan benar kepada Allah. Itu kan akhlak mulia. Bagaimana caranya? Sedikit demi sedikit dipelajari, diamalkan, dipelajari, diamalkan, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan satu lagi apa? Begitulah kurang lebih pertanyaannya, lingkupnya seperti itu. Artinya bekal trik gampangnya gimana? Gampangnya ya hadir majelis taklim. Ya. Kalau cuma saya pengen akhlak mulia, saya pengen akhlak saya baik, saya pengen akhlak baik, tapi dia nggak pernah hadir majelis taklim, nggak pernah dengar bimbingan, nggak baca kitab tentang akhlak misalnya, ya nggak mungkin tahu. Nggak mungkin tahu, karena kan nggak ada tolak ukurnya, dia nggak tahu kiasnya. Kayak orang yang ngaku dirinya kaya, saya orang kaya, saya orang kaya, ini contoh aja ya, saya ini orang kaya. Ya enggak juga, ya duduk dulu sama orang yang kaya-kaya, lihat gimana, baru tahu, oh iya saya belum kaya, misalnya. Ini contoh duniawi. Nah begitu juga akhlak, oh saya berakhlak, saya orang mulia. Lihat dulu orang-orang akhlak itu kayak gimana. Ya, oh kayak gini rupanya orang yang berakhlak.
Nih sifat-sifat mereka. Oh susah ya. Ya artinya latih sedikit demi sedikit agar kita nggak lupa diri, tidak sombong sendiri gitu ya. Kirain dirinya udah hebat, padahal belum sampai kemana-mana. Ya. Ya, jadi jalan pintasnya rutin hadir majelis-majelis taklim dengan niat untuk mengamalkan hal tersebut, sedikit demi sedikit akan terbimbing, terbina daripada akhlak yang baik tersebut. Ada yang bertanyakan? Tapi kan misalnya kita sering pikir atau beribadah tuh ya, suka ada emosi, ada amarah, itu berarti bukan akhlak. Ya betul. Kadang-kadang kita sering berpikir, ya, sering sholawat, tapi kok kadang-kadang kita sering emosi juga. Bagaimana? Berarti kita nggak punya akhlak mulia. Jadi gini, yang namanya manusia itu memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan punya sifat marah, punya sifat emosi. Kalau nggak ada sifat marah, dia aja gitu, akhirnya sesuatu yang haram dikerjakan apa biasa aja juga. Ya? Tetapi kemuliaan itu ketika dia bisa mengontrol emosi. Ya. Beda kan orang yang banyak pikir biasanya. Walaupun dia kadang-kadang meledak atau marah, tapi dia bisa kembali. Saya ingat, astagfirullah, saya salah. Bisa balik, benar. Bisa mengakui bahwa ini perbuatan salah, nggak benar ini. Akibat dia banyak pikir, hatinya terbina. Walaupun kan kadang-kadang namanya emosi itu datang begitu saja, wajar, manusiawi. Namanya manusia begitu, nggak mungkin manusia itu sama sekali. Mungkin. Namanya juga manusia. Ada sesuatu yang dia nggak suka, ada sesuatu yang terjadi, dia akan kesal, dia akan marah. Itu manusiawi. Tetapi bahayanya ketika tidak terkontrol sama sekali. Emosian terus. Gimana? Ya ini harus dididik, akhlaknya harus benar-benar dikasih tahu ini tuh nggak bagus. Sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat tercela harus dia bisa kontrol diri. Marah ya marah, tapi tahan. Jangan sampai caci maki, jangan sampai kelewat batas, jangan sampai memukul. Itu batasan-batasannya. Ya, begitu. Ada yang lagi bertanya? Satu lagi aja. Mengenai makanan, Habib, kita misalnya kan gaya sekarang makan disuruh ke ada gitu, ada di gaya Korea gitu. Gimana itu termasuk itu makanan? Nah itu sekarang gayanya gitu. Gaya makan misalnya kita ngikutin kadang-kadang ada gaya Korea, ada gaya Cina, atau gaya Jepang misalnya. Itu gimana? Ya, itu kalau dari sisi hukum, selagi makanan yang dimakan halal, ya dagingnya halal, ini makanannya halal, kita tahu yang kalau ayam, kalau kambing yang disembelih adalah orang Muslim, halal. Cuman gayanya aja seperti orang itu, boleh nggak? Sebenarnya nggak ada masalah, nggak masalah. Jadi bukan berarti ngikutin gaya Islam harus makannya kambing, kebuli. Enggak harus. Silakan makan tahu tempe, sambal, kecap, sama apa. Bahkan itu nggak masalah. Itu setiap tempat ada wilayah itu punya ciri-ciri mereka masing-masing. Kalau ngikutin orang Korea makan, saya jamin paling sekali cobain habis itu nggak mau. Besoknya pepes lagi makannya, ikan asin lagi makannya dia. Cuman gaya-gayaan doang, nggak masalah kalau cuman begitu. Yang bahaya itu ketika kita mengikuti mereka, akhlaknya bajunya pendek-pendek, kita ikutin baju kayak gitu. Nah ini penyakit. Kalau makanan doang, kalau halal, nggak masalah. Tapi kalau sudah gaya hidup, cara pola pikir, oh kesuksesan itu harus punya uang, harus punya begini, kalau enggak dianggap remeh ya. Nah ini salah. Ini peneladanan yang salah. Nggak boleh kita ikuti. Ini bertanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, iri hati merupakan salah satu penyakit hati. Apakah putus asa termasuk dan bagaimana solusinya untuk menghadapi hal itu? Iya. Yang kedua, melanjuti dari makanan. Sekarang kan di suara saya banyak makanan-makanan yang haram atau yang tidak. Nah, untuk menyikapinya kalau kita belanja itu apakah cukup dengan hanya label halal saja? Begitu. Terima kasih. Yang pertama mengenai penyakit hati. Apakah putus asa termasuk penyakit hati? Betul. Putus asa termasuk penyakit hati yang bahaya dan termasuk dosa. Putus asa itu apa? Salah satunya putus asa
yaitu dari rahmat Allah. Dia merasa bahwa dirinya sudah tak mungkin Allah ampuni dosanya. Kamu pasti Allah akan masukkan ke neraka saya ini. Udah gak mungkin dapetin hidayah, gak mungkin dapetin. Pertama putus asa atas diri sendiri, putus asa atas diri sendiri itu dosa. Dosa. Kata Allah SWT, wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mampu untuk mengampuni semua dosa-dosa kalian. Terus gimana? Artinya, tapi ada suatu batasan, ada takut kekhawatiran. Kalau khawatir itu boleh, itu bagus. Takut namanya. Jadi saya beramal, saya sholat, saya ibadah, tapi takut ya amalan saya tidak diterima. Tidak memvonis amalan tidak diterima, tetapi mengatakan takut. Nggak tahu nih amalan saya benar apa enggak. Ya Allah, terimalah amalan saya ya Allah. Mudah-mudahan diterima dengan apa adanya. Nah ini bagus. Ini bukan putus asa, tetapi ini sifat yang terpuji. Dia beribadah, tetapi punya takut amalannya tidak diterima, punya takut khawatir amalannya ditolak. Bagus. Tapi punya harapan juga untuk diterima. Seimbang. Tapi yang tidak seimbang, ya percuma. Bahayanya kenapa saya bilang orang yang putus asa itu bahaya? Kebanyakan orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, dia nggak mau tobat gara-gara putus asa. Dia mengatakan kepada dirinya, percuma saya tobat, ujung-ujungnya saya maksiat terus. Percuma saya masih gak kuat. Ini putus asa. Dia menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dia. Allah tidak akan memandang dia lagi. Gak mungkin dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang begitu banyak itu. Ini putus asa. Jadi kebanyakan orang faktor gak mau bertobat, gak mau kembali kepada Allah, salah satunya putus asa. Makanya dosa besar putus asa. Allah gak suka apa yang putus asa. Selain juga ada faktornya gara-gara terlalu percaya diri atau terlalu mengharap kepada Allah. Berbuat maksiat, tenang aja, kita kan Islam, ujung-ujungnya masuk surga. Ini terlalu berharap, harapan yang salah. Harapan itu beriman, bertakwa, sholat, berzikir, meninggalkan maksiat, berharap ya Allah, mudah-mudahan bisa masuk surga ya. Ini berharap benar. Tapi enggak, maksiat lanjut, berbuat dosa iya, makanan haram dia makan, apa aja dia ambil, terus tenang aja, saya muslim, kita juga dapat syafaat Nabi, kita juga dapat masuk surga. Allah kan enggak perlu dengan amalan kita. Dan ini berharap harapan yang salah. Makanya bahayanya putus asa, bahaya juga. Dan itu kebanyakan orang-orang enggak mau meluk Islam atau apa, enggak mau, takut bener saya udah percuma, terlalu banyak dosa. Kalau bisa lagi benar, nah itu kan putus asa. Setan maunya begitu, kita udah percuma biar sekalian, udah nggak perlu capek dia godain dia, udah kita lanjut maksiat begitu. Makanya perlu dijaga putus asa itu. Begitu juga kadang-kadang kita putus asa kepada orang, ini juga nggak boleh. Putus asa terhadap diri sendiri kayak tadi, kita vonis diri kita udah masuk neraka, sudah nggak bakal diterima. Ada orang lain enggak pede terhadap dirinya, punya harapan terhadap dirinya. Kalau orang dia vonis, dia putus asa. Fulan, udah dia percuma, gak bakalan dapat hidayah. Kalau orang kayak gitu, kata siapa? Emang kalian yang memegang hidayah, menunjukin ini bakal masuk surga, masuk neraka? Jangan, hati-hati. Jangan putus asa dari rahmat Allah kepada orang. Jangan memvonis orang lain sudah pasti. Itu sudah kebanyakan maksiat, dosa, jahat, udah ini pasti masuk neraka. Jangan begitu. Itu berarti kita putus asa akan rahmat Allah kepada seseorang. Akhirnya kita nggak mau menasihati, itu dampaknya. Kita nggak mau berusaha mengajarkan kebaikan. Itu juga putus asa yang buruk juga, penyakit juga. Makanya harus dihindari. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang halal dan haram. Tentunya kita yakin ya, tahu ya, bahwa yang haram harus dihindari, yang halal itu boleh dimakan seperti makanan atau dimiliki. Terus pertanyaannya, apakah cukup kita dengan label halal itu sudah cukup atau tidak? Di sini ada sisi hukum secara zahir, secara kasat mata terlihat.
Secara zahir, orang-orang yang meletakkan ini, kita baca bahasa husnudzon, prasangka baik kepada orang, bukan yang terlalu curiga. Prasangka baik kita, mereka tidak melabelkan label halal kecuali sudah diuji dan dites bahwa ini adalah sesuai dengan halal. Maka secara zahir kita boleh percaya, boleh ada label halal ini berarti ini halal. Kan mereka tahu gitu. Boleh, boleh. Lain yang namanya berjaga-jaga dan berhati-hati. Warok namanya. Warok itu bagus. Misalnya ada makanan kelihatannya mencurigakan. Artinya gimana? Olahannya kayak nggak jelas. Orang-orang yang nyembelihnya juga nggak jelas. Jadi saya mendingan tinggalin. Boleh nggak? Bagus. Ini bagus. Ada makanan dari luar, saya nggak tahu nih orangnya yang masakin atau yang buat, dia itu hati-hati atau tidak, atau mencampurkan bahan yang haram atau tidak. Saya lebih bagus hindari. Boleh. Tapi dengan syarat nggak boleh menghakimi orang lain. Jangan makan itu haram. Kenapa? Karena itu nggak jelas. Padahal itu kelihatan zahirnya halal. Ya itu nggak boleh juga kita. Ya, itu kita buat pribadi kita jaga-jaga bagus. Untuk orang lain nasihati boleh, memaksakan tidak, selagi batasannya halal jelas. Kalau sudah haram, kecuali kalau label haram misalnya ada minuman keras, pemabokan, tapi ada label halalnya, gimana boleh? Ya nggak usah tanya lagi, ya nggak usah itu dibohongin berarti jelas. Ini kan minumannya memabokkan, ada label halal atau label apapun, ada ayat Qur'annya juga tetap aja sama aja. Ya begitu, artinya tapi kan kebanyakan nggak begitu ya. Halalnya ya zahirnya secara resminya benar itu halal begitu. Adapun secara batin apakah kita harus musuhi, kita harus ini, termasuk sesuatu yang tidak wajib, tidak harus. Walaupun orang-orang yang soleh itu kadang-kadang saking berjaganya dia nggak mau makanan, bahkan ada yang berusaha untuk tanaman dia yang nanam sendiri, dia bikin sendiri. Boleh nggak begitu? Boleh untuk pribadi. Maksain orang kayak gitu nggak boleh. Lihat ya, beda ya. Itu untuk pribadi dia, silahkan. Itu bagus, itu kesolehan. Tapi kalau udah maksain orang, itu nyusahin orang. Nggak boleh. Syariat nggak boleh itu. Walaupun itu kebaikan, karena ada batas normal untuk semua orang itu ada. Dan ada batas untuk orang-orang khusus yang mau menekankan dirinya dalam hal-hal semacam itu. Tentunya didasari ilmu, bukan cuman kayaknya ya. Ini makanan, nggak jelas kayaknya kalau bisa begitu, harus dasar ilmu dong. Nggak, bukan kayaknya nggak ada kayaknya hukum tuh nggak bisa pakai kayaknya, tetapi pakai dasar ilmu. Ya dari mana sumbernya, dari mana. Makanya ya enaknya memang ikuti para ulama sudah sebutkan, makanya sudah halal boleh dimakan, tapi dikontrol dia gitu. Ada lagi yang bertanya kan? Oh iya. Kafian tadi kita beribadah takut diterima atau apakah sama dengan yang ragu-ragu gimana? Ya. Jadi pertanyaannya gini, ada orang ibadah, dia takut ibadahnya tidak diterima, tapi lanjut ibadah, lanjut berzikir, lanjut ibadah, tapi ada khawatir, apakah ini sama dengan ragu-ragu? Maka jawabannya tidak sama. Ini namanya khauf, takut kepada Allah. Takut, khawatir. Tapi ragu itu, saya amalnya sah nggak ya? Akhirnya dia amalin lagi. Itu namanya ragu-ragu. Nah, ragu-ragu yang seperti itu nggak bagus. Was-was namanya. Saya udah sholat, udah benar, syarat-syaratnya sudah. Tapi kayaknya sih baju ada yang kurang bersih. Ini ragu-ragu, ini was-was. Nggak bagus seperti itu. Tapi rasa khawatir dan takut, Allah saya beramal, ntar kira-kiranya diterima tidak ya? Tapi ujungnya bukan putus asa, tapi ujungnya berharap, ya Allah, terima saja ya Allah amalan saya. Ini yang saya bisa lakukan ya Allah. Kalau saya tahu ada amalan, maksudnya cara yang lebih bagus dari ini, saya akan lakukan ya Allah. Nah itu bagus. Kita diminta seperti itu. Ya. Kata Allah SWT, alladzina yunfiquna amwalahum wa qulubuhum wajilatun. Dalam ayat disebutkan, dan mereka menginfakkan hartanya, melakukan ibadahnya, dan hati mereka takut. Takut apa? Takut tidak diterima, takut ditolak, takut tidak sempurna.
Orang kalau takut seperti itu, kira-kira bisa nggak ujung sombong dengan amalannya? Nggak bisa. Ya? Makanya orang-orang soleh itu ibadahnya rajin, tapi kok mereka nggak merasa hebat? Nggak, ya karena ada takut itu. Malah kan kalau takut di sholat, takut tidak diterima sholat saya, takut ibadah saya tidak benar, takut saya tidak. Masa dia mau banggain? Saya ini ahli ibadah loh, saya ini banyak sholat. Nah kan dia sama dirinya sendiri takut, masih belum yakin. Keraguan yang bagus artinya, bukan keraguan yang buruk, tapi ketakutan, kekhawatiran bahwa amalan tersebut tidak diterima oleh Allah dengan lanjut daripada amal, bukan meninggalkan amal. Maka itu sesuatu yang bagus dan diminta di dalam Islam. Ya, ada lagi pertanyaan? Sekolahnya satu lagi. Itu Yang lain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, batas maksimum atau minimum dari kemudharatan, dari suatu kemudharatan itu di mana? Ini pertanyaannya luas nih sebenarnya, jadi nggak bisa dijawab. Mana batasan maksimum? Batasannya contoh di rumah tangga atau di suatu pekerjaan gitu, rumah tangga lah. Jadi gini, batasan madharrah dan bukan madharrah itu batasannya halal dan haram. Itu sebenarnya. Apakah itu halal, maka itu masih boleh. Apakah itu haram, berarti madharrah. Karena saya nggak bisa ngasih contoh ngasih satu untuk yang semuanya, karena kan luas. Ini pertanyaan luas, artinya nggak ada patokan utama. Oh ini madharrah nih, oh ini lebih ada maslahat nih, nggak bisa. Bekalnya dari mana? Dari ilmu, bimbingan. Tanya, ketika keadaan seperti ini nih, bagusnya saya melakukan ini atau tidak. Kalau memang kita nggak tahu hukumnya, tanya kepada para ulama, para asatidz, para guru. Tanyakan, ini saya ada kerjaan seperti ini, tapi kayaknya mengganggu urusan begini-gini, gimana? Apakah masih boleh atau tidak? Kita tanyakan. Oh, dalam sekolahkan anak saya mau sekolahin anak saya biar jadi insinyur, saya pengen, dan dia suka jadi insinyur. Tapi kelihatannya kalau saya sekolahkan sekolah biasa, itu takutnya anak saya jadi rusak atau begini. Apa bagaimana? Itu tanya nanti solusinya. Kan nanti dikasih arahan yang terbaik. Karena setiap keadaan beda-beda. Keadaan tertentu tidak sama, nggak sama. Semua orang juga beda-beda keadaannya, nggak sama semuanya. Makanya perlu diperhatikan dalam Allah Ta'ala. Saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita bacakan doa dan Fatihah. Ini yang sholat al-umur, sholat masyarakat, Allah firman al-dunubana, yasirana uyubana, yusuf anna kurubana. Allah subhanahu wa ta'ala liman alina bil-ikhlas wa-sidq wa-tawbah wa-tashra al-hidayah بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Begitu juga memintakan pembacaan suratul Fatihah dengan niat Allah mudahkan dalam pembangunan pondok pesantren saya di daerah Parung Kuda, di desa atau kampung Cijulang, desa Berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dalam urusan pembangunan tersebut. Mudah-mudahan Allah lancarkan dari sisi lahirnya bangunannya bisa terlaksana, dan dari sisi batinnya bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyya wa bil salihah kama kharat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim